pada diri kita, maka Allah berikan 3. Yang pertama, ulaika humul mu'minun haqqan. Ya, mereka itulah yang benar-benar beriman, yang sejati iman, yang sebenar-benar beriman. Lahum darajat. Yang pertama, Allah berikan derajat, Allah tinggikan derajatnya, kedudukannya di dunia dan di akhirat. Ada yang disebut dengan maqamam mahmuda, misalnya tentang sholat tahajud kan maqamam, derajatnya dinaikkan. Di akhirat apalagi dinaikkan derajatnya. Di akhirat itu derajat itu apa maksudnya? Ya keridhaan Allah, kemudian surganya Allah, ya, diberikan, dinaikkan derajatnya. Kalau 5 itu ada pada diri kita. Kemudian wa maghfiratun, Allah berikan ampunan. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Maka setiap melakukan ibadah sebenarnya bukan hanya rahmat, bukan hanya pahala, tapi juga sekaligus ampunan dosa. Sama seperti kita dari rumah ke masjid ini, sederhananya kan, kaki kanan yang kita langkahi itu pahala, kaki kiri itu adalah ampunan dosa. Nah, semakin jauh perjalanan dari rumah ke masjid, maka semakin banyak pahala, semakin banyak ampunan dosa. Berarti Pak Ustaz paling banyak dong. Ya paling banyak. Tapi ini yang jalan kaki ya, jalan kaki dekat ya. Oh benar mobil ya. Insya Allah paling banyak. Karena ada di Iya. Ada di cerita seorang bapak-bapak. Iya. Dia sengaja dia mulai dari sebelah rumahnya sampai paling jauh untuk perempuan itu jalan kaki. Iya. Tiap subuh. Jadi kalau emang dia lagi agak jauh, dia jam 3 udah jalan kaki. Jadi dia udah muterin mungkin berapa ratus masjid itu. Masya Allah. Nah, tapi tiap pagi hanya jalan kaki. Jalan kaki. Iya. Yang lebih utama maka dia kalau jalan itu beda tempat, beda arah. Jadi kalau misalnya berangkat dari sebelah timur, pulangnya dari sebelah barat. Itu sunahnya begitu. Sama, kalau berangkat dari sini, pulangnya lewat rumah Pak RT. Nah, iya. Padahal mah sama aja. Kalau saya baca surat ini selalu ingat. Iya. Ada Ustaz namanya Abu Sangka. Masih ingat nggak? Iya. Yang dari Madura. Domingo ya? Yang mengenai sholat itu harus tanggal 2. Iya. Usyuk. Jadi Sholat usu ya. Jadi gini, sholat itu dinikmati. Iya dinikmati. Ini kalimat ini dia persis ya bukan. Disebut nama Allah bergetar. Coba kita refleksi buat diri kita sendiri. Iya. Apakah kita bergetar? Dia bilang itu. Apakah kita bergetar? Kalau sekarang kalian tenang dulu. Sebutkan nama Allah. Iya. Sebanyak 33 kali. Allah Akbar. Kalau tidak ada rasakan, berarti Anda hanya mengucapkan di bibir. Belum di hati. Belum di hati. Makanya sholat juga. Sholat itu, kalau cepat-cepat itu mesti salah. Iya. Pasti salah. Kalau kita waktunya baru 1 rakaat, ada yang komat, ya udah bubar aja. Iya. Ya kan? Ya mesti cepat-cepat balik. Nah, terus waktu itu dia diajari sholat khusus itu sampai rame di TV. Ruku itu bagaimana ruku yang benar yang 90 derajat. Iya. Kemudian bacaan mulai dari tabrak semuanya dan bahkan diundang sama Pak Fardan itu rumah. Iya. Kan kalau dia kita undang karena saya ngomong gini dicari katanya diundang. Iya. Dan itu memang itu salah satu nasihat yang menurut saya juga masuk dalam beragama. Karena musuh kita ngomong diam-diam. Tapi sambil membuang apa itu ngantuk kita berapa? Nguap. Iya. Ya, tapi setelah saya ngomong ini ada Ustaz juga buka begitu Pak Haji. Kenapa? Kalau orang sudah refleks itu semua aliran darahnya sudah mengingat Allah. Iya. Tapi yang sadar Pak, ya kalau yang nggak sadar saya nggak percaya. Iya. Makanya zikir itu kan ada 4. Zikir qalbiyah dalam hati, zikir lisaniyah, zikir dengan lisan, zikir akliyah dengan akal. Lalu yang keempat zikir fil jawari dalam seluruh anggota tubuhnya. Jadi untuk mencapai ke tuliyat alaihim bergetar hati itu memang perlu proses. Prosesnya bagaimana menyatukan ketika kita menyebut Allah misalnya,
hati merasakan kehadiran Allah, akal memahami bahwasanya segala apapun ini dalam orbit ketentuan Allah. Lalu lisan juga dilafazkan, dan itu bagian daripada zikir. Makanya Allah menyatakan dalam surah Ana ma'abdi zakarani wa taharakat bi syafatau, aku bersama hambaku yang hatinya ingat aku dan lisannya menyebut-nyebut namaku. Jadi itu harus disatukan baru bergetar hati itu. Memang kalau belum bisa menyatukan prosesnya adalah latihan riyadhah. Nah, makanya kenapa Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, ya, zikir itu kan minimal itu 33 kali, 100 kali. Itu batasan minimal, bukan maksimal. Zikir itu bukan batasan minimal, tapi zikron kasiro, sebanyak-banyaknya. Ya, karena sebanyak-banyaknya itu nanti akan mendapatkan bergetar. Nah, bergetar itu karena banyaknya. Kenapa ulama-ulama dulu sampai ribuan, bukan ratusan, bahkan ribuan. Ya, sholawat sampai ribuan, ya kan? Itu untuk mendapatkan bergetar hati itu, karena ribuan. Nah, ya memang proses ya, proses. Nah itu, jadi yang kedua Allah akan berikan ampunan. Yang ketiga rizkun karim, rezeki yang mulia. Rezeki mulia ini ulama yang mengatakan adalah surga, al-jannah, itu surga. Rezeki yang paling mulia itu ya surga. Ya puncaknya rezeki ya ada surga. Ya ada rezeki di dunia, rezeki itu ya bisa harta, bisa sehat, kebahagiaan, keberkahan. Nah itu rezeki, keluarga sakinah itu rezeki, anak soleh-solehah rezeki. Ya, kemudian husnul khotimah itu rezeki, puncaknya rezeki adalah surga Allah. Rizkun karim namanya, rezeki yang mulia. Dan itu Allah berikan kepada orang yang memiliki 5 tanda tadi. Yang pertama darajat, derajatnya naik. Yang kedua maghfirah, ampunan dosa. Dan yang ketiga rizkun karim. Ya ini di ayat yang keempat ini kan, darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizkun karim. Gitu. Allah alam bisawab. Pak Eri ada pertanyaan Pak Eri?